Hello smart people, salam sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan lanjut mempelajari materi anatomi tumbuhan untuk topik jaringan tumbuhan. Nah, tentu kalian sudah nggak asing lagi kan dengan istilah jaringan. Perlu kita ingat kembali bahwa jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu sendiri disebut dengan histologi. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Sebenarnya pada awal perkembangan tumbuhan, semua sel-sel melakukan pembelahan diri. Namun dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, pembelahan sel menjadi terbatas di bagian khusus dari tumbuhan. Nah, jaringan yang tetap bersifat embrionik dan selalu membelah diri ini disebut dengan jaringan meristem. Sementara sel-sel meristem ini akan tumbuh dan mengalami spesialisasi secara morfofisiologi atau istilahnya mengalami diferensiasi untuk membentuk berbagai macam jaringan yang disebut dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini nanti tidak akan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi, diantaranya ada jaringan epidermis, jaringan dasar atau jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut atau vaskuler, dan jaringan sekretoris. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai jaringan embrionik atau jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini memiliki beberapa sifat, diantaranya sel-selnya masih muda, karena memang jaringan ini sel-selnya masih aktif membelah diri, yaitu dalam fase pembelahan dan pertumbuhan, sehingga memang sel-sel pada jaringan meristem bersifat masih muda. Nah, karena sel-selnya masih muda, biasanya tidak ditemukan adanya ruang antar sel di antara sel-sel meristem. Selain itu, karena sel-selnya masih muda juga, biasanya dinding selnya masih tipis. Kemudian sifat selanjutnya yaitu memiliki banyak sitoplasma pada sel-sel penyusun jaringan meristem. Karena sel-selnya masih muda, sehingga sitoplasmanya masih banyak. Berbeda dengan sel-sel yang sudah tua, nanti kemungkinan sitoplasmanya akan berkurang karena sudah diambil tempatnya oleh vakuola. Nah, karena sel-selnya masih muda inilah, vakuola sel juga masih berukuran sangat kecil atau bahkan mungkin tidak kelihatan. Jaringan meristem dibedakan menjadi beberapa macam. Berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu jaringan meristem apikal atau apical meristem, jaringan meristem interkalar atau intercalary meristem, dan jaringan meristem lateral atau lateral meristem. Untuk jaringan meristem apikal, ini terdapat di ujung batang maupun ujung akar. Sebagai salah satu contohnya, misalnya ini adalah jaringan meristem apikal pada ujung batang. Pada ujung batang, jaringan meristem apikal bisa ditemukan pada ujung pucuk utama di sini ataupun pada ujung pucuk lateral, yaitu di sini. Sementara untuk meristem interkalar, ini contohnya pada tanaman bambu yang termasuk ke dalam suku rumput-rumputan. Jaringan meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Jadi posisi jaringan meristem interkalar itu di sini. Di antara jaringan dewasa. Jadi memang areanya agak sempit di bagian pangkal dari ruas. Selanjutnya, jaringan meristem lateral ini terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contoh dari meristem lateral yaitu cambium dan cambium gabus atau velogen.
Jadi memang untuk meristem lateral ini kita bisa melihat pada potongan melintang, misalnya potongan melintang pada batang yang ini. Nah, ini misalnya kita bisa melihat adanya kambium yang digambarkan di posisi ini. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan meristem yang sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Sementara meristem sekunder merupakan jaringan meristem yang sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Sebenarnya meristem primer berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem, yang nantinya promeristem ini akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, protoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, sementara prokambium akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan pengangkut, dan meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Meristem primer ditemukan pada daerah ujung pertumbuhan primer, yaitu di bagian ujung batang maupun ujung akar. Meristem apex pucuk di sini dan meristem apex akar. Meristem apex akar akan membentuk jaringan pada akar, sementara meristem apex pucuk akan membentuk sistem pucuk. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ini. Sistem pucuk itu terdiri atas meristem batang, bakal daun atau primordia daun, dan bakal tunas atau primordia tunas. Sementara meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah keadaannya menjadi meristematik. Contoh meristem sekunder bisa kita lihat pada potongan melintang dari batang yang sebelah kanan ini, yaitu contohnya pada bagian kambium dan kambium gabus atau filogen. Kambium dijumpai di dalam batang dan akar dari tumbuhan golongan dikotil dan gimnosperme, serta juga bisa ditemukan pada beberapa tumbuhan dari golongan monokotil. Sementara kambium gabus atau filogen terdapat pada kulit batang yang dapat membentuk jaringan gabus, yang nantinya jaringan gabus ini akan sukar ataupun tidak dapat dilalui air. Nah, ini yang kambium ya, ditunjukkan pada gambar ini. Sementara kambium gabus ini ditunjukkan pada gambar di bagian yang ini. Selanjutnya kita akan melihat organisasi dari subapical meristem atau meristem apikal pada ujung batang. Kita akan mengenal istilah tunica corpus. Apa itu tunica corpus? Jadi organisasi tunica corpus merupakan pembagian meristem didasarkan pada pola bidang pembelahan. Sehingga nanti kita akan mengenal adanya area yang disebut tunica dan area yang disebut corpus. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada gambar skema berikut. Pada gambar tersebut, meristem terdiri atas dua bagian yang dapat dibedakan dengan cukup jelas, yaitu ada area tunica yang terdiri atas dua lapis sel pada permukaan dan sel-sel tersebut membelah secara antiklinal. Sementara pada area korpus di bawah dari area tunica, ini terdiri atas sekelompok sel yang membelah ke segala arah. Selanjutnya ada zone of subapical meristem atau zonasi sitohistologi, di mana merupakan pembagian daerah apex didasarkan pada ciri-ciri sitologi
dan arah bidang pembelahan. Kita bisa melihat di sini ada 3 area pembelahan, yaitu yang pertama adalah central zone atau zona sentral, merupakan sekelompok sel induk yang merupakan sumber dari semua sel yang ada pada batang. Yang kedua itu ada peripheral zone atau zona perifer yang akan membentuk organ lateral. Dan yang ketiga itu ada zona rusuk atau rib zone yang akan membentuk sel pemula untuk pembentukan ampulur. Nah, ini adalah skema gabungan dari organisasi tunika korpus dan zona dari subapical meristem. Selanjutnya, kita akan mempelajari jaringan dewasa. Sebelum kita melihat lebih detail macam-macam dari jaringan dewasa, perlu kita ingat kembali atau perlu kita ketahui sifat dari jaringan dewasa. Nah, sifat dari jaringan dewasa yang pertama adalah tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Yang kedua, mempunyai ukuran sel yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. Yang ketiga, mempunyai vakuola yang besar sehingga plasma sel atau sitoplasmanya sedikit. Yang keempat, kadang bisa kita jumpai jaringan dewasa yang merupakan sel mati. Yang kelima, selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir, biasanya akan terdapat ruang antar sel. Ruang antar sel pada tumbuhan tingkat tinggi dapat terjadi dengan cara berikut. Yang pertama adalah sisogen atau skizogen. Apabila sel-selnya saling menjauhi sehingga terbentuk ruang di antaranya. Misalnya, ruang antar sel pada tangkai daun teratai atau nimfaya. Ini bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan atas. Ini adalah penampang melintang tangkai daun teratai. Kita bisa melihat adanya ruang antar sel seperti ini. Kemudian yang kedua adalah lisigen. Apabila ruang yang terjadi karena sel beserta isinya larut. Misalnya ruang minyak pada daun jeruk. Nah, ini yang gambar kedua. Kita bisa melihat juga di sana pada melintang daun jeruk itu ada ruang antar sel. Kemudian berikutnya adalah sisolisigen. Apabila ruang yang terjadi berasal dari larutnya sel tertentu diikuti oleh saling menjauhi sel-sel sekitarnya. Misalnya ruang antar protosilam. Kemudian yang keempat adalah reksigen. Apabila sel-sel mengalami robekan karena tertarik pertumbuhan di sekitarnya, misalnya pada berkas pengangkut batang jagung atau ziamais. Ini kita bisa lihat pada gambar yang ketiga. Nah, pada penampang melintang berkas pengangkut akan kelihatan di sini ada ruang antar sel. Menurut asal meristemnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan dewasa dikatakan jaringan primer apabila sel-selnya berkembang atau berasal dari meristem primer. Sementara jaringan dewasa dikatakan jaringan sekunder apabila sel-selnya berasal dari meristem sekunder. Kita bisa melihat pada tabel di bawah ini, ada beberapa jaringan dewasa, yaitu jaringan primer yang berasal dari meristem primer, diantaranya epidermis, ini berkembang atau berasal dari protoderm, kemudian empulur, korteks, ini berasal atau berkembang dari ground meristem atau meristem dasar, kemudian xilem primer, phloem primer, ini berkembang atau berasal dari prokambium. Ini adalah jaringan yang ada pada batang.
Sama halnya dengan jaringan primer yang ada pada akar. Semuanya berasal atau berkembang dari meristem primer. Sementara itu, pada kolom terakhir kita bisa melihat adanya jaringan sekunder, yaitu jaringan dewasa yang berkembang atau berasal dari meristem sekunder. Misalnya di sini pada area batang ada gabus dan veloderm, itu yang merupakan perkembangan dari cambium gabus atau velogen. Kemudian ada xilem sekunder, ada phloem sekunder. Ini merupakan perkembangan dari cambium vascular.